Pak Shalom, apa Yusuf. kabar, Pak? Puji Tuhan, sangat baik. Ya, Tuhan melindungi haleluya. senantiasa. Luar biasa ya, Bapak ini Amin. usia sudah eh, lanjut, tapi semangatnya, pancaran raut wajahnya juga terpancar. Amin. Semangatnya, sukacitanya, kasih Amin. Tuhan Yesus memancar di dalam kehidupan beliau. Bapak, terima Amin. kasih. Bapak sudah hadir dan mau berbagi dengan kami bagaimana perjalanan iman Bapak dari sebelum kenal Tuhan Yesus, yaitu di iman sebelumnya ya, tentunya di dalam iman Islam. Amin. Nah, Bapak bisa ceritakan secara lengkap kepada kami, terus bagaimana Bapak sampai bisa meninggalkan Islam dan percaya Tuhan Yesus. Apa yang dulu diajarkan di dalam keislaman selama Bapak masih mengikuti Muhammad. Oke, Pak Baik, Waluyo, waktu dan ya. tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan segala pengalaman hidup saya dalam beriman. Maaf saya kalau bicara masalah ini selalu akan meneteskan air mata. Karena segala apa yang saya alami itu bukan karena ajakan seseorang, saran seseorang, tapi semata-mata jujur dari pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi itu saya rasakan tidak ada satu teman, saudara, bahkan atau siapapun yang mengarahkan, membimbing saya. Saya betul-betul dari nol besar. Saya nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan Yesus. Itu semuanya berkat kasih anugerah Tuhan semata yang saya rasakan. Saya mau bercerita, memang kejadian ini berlangsung kira-kira ya sudah 40 mengarah ke 50 tahun yang lalu mungkin. Sekitar itu. Dan kemudian pertama kali saya dijamah Tuhan, waktu itu saya masih ada di bangku kuliah. Dan setelah itu kemudian saya sampai menikah, saya mendapatkan istri juga seorang istri yang Muslim. Jadi rasanya pergumulan hidup saya tidak berhenti pada saat saya terima Yesus, tapi justru sebaliknya berpuluh-puluh tahun hingga saya punya keluarga. Dan akhirnya juga Tuhanlah yang membawa saya dan keluarga saya semua beriman, termasuk istri dan anak-anak saya, kepada Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, bahkan anak-anak saya, istri saya semuanya sekarang menjadi pelayan Tuhan. Itu suatu kasih anugerah yang sungguh luar biasa. Karena bukan dengan sukacita yang terus-menerus, tetapi justru sebaliknya, dengan kegeterian hidup saya yang saya alami. Tuhan selalu menuntun saya, itu yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Begitu baiknya Tuhan. Saya mau cerita flashback ke belakang, bahwasanya saya dilahirkan dari keluarga yang dari nenek moyang saya, bapak, ibu, dan orang tua mereka semuanya dari Muslim. Tidak terpikir sama sekali di antara kami ini yang menjadi penganut Kristus, pengikut Kristus. Dan saya memang tidak disekolahkan atau dimasukkan ke dalam suatu pondok pesantren seperti itu, karena bapak saya memang seorang pejuang 45 dan seorang nasionalis
bahkan dia sebagai anggota DPRD daerah waktu itu, sehingga anak-anaknya disekolahkan secara umum, sekolah umum. Cuman bagaimanapun juga karena keluarga Muslim, kami juga tetap ke masjid dan lain-lain gitu. Kemudian sebentar, Mak ambilin tisu. Saya sekolah dari SD sampai SMA, juga belajar tentang Islam melalui pelajaran-pelajaran seperti fikih, tauhid, tarikh, bahkan akhlak. Tetapi secara formal, bukan ke pondok pesantren. Rasanya tidak ada masalah waktu itu. Namun ketika saya kemudian masuk perguruan tinggi negeri di daerah saya, di Jawa Tengah, saya mulai melakukan eksplorasi rohani sendiri, karena tanpa bimbingan orang tua jauh. Saya aktif di suatu masjid yang saya juga waktu itu nggak sangka bahwa masjid itu ternyata mengajarkan ajaran-ajaran yang lebih keras keislamannya. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid itu, termasuk pengajian dan lain-lain secara intensif. Bahkan saya tidak, kalau setiap pagi selalu datang ke masjid untuk sholat subuh. Bahkan saya sering kali melakukan azan pagi. Demikian juga kalau maghrib, saya selalu ke masjid juga. Demikian juga kalau isya, yang tidak cuma zuhur sama isya, duhur sama asar, yang tidak. Karena biasanya saya dalam kegiatan lainnya. Demikian seterusnya. Suatu ketika saya merasakan banyak hal, sepertinya apa yang saya terima itu bertentangan dengan hati nurani saya. Ya, seperti Bapak Pendeta Yusuf tadi katakan, bahwasanya di dalam ceramah-ceramah yang saya dengar seringkali itu sepertinya berlawan dengan nurani saya. Karena seperti yang tadi dikatakan, seringkali bahwasanya ceramah itu menuduh pihak lain, begini, agama lain, begini, tidak fokus kepada yang seharusnya kita lakukan, yaitu terhadap Tuhan kita, bagaimana, ya memang itu diajarkan, tetapi seringkali melakukan hal yang seperti itu. Nah, tidak secara kebetulan, kemudian saya berteman dengan teman-teman mahasiswa dari wilayah timur, Ambon, dan lain-lain, itu yang mereka juga beragama beda dengan saya, gitu loh. Secara internal sendiri, saya merasa ada batasan-batasan komunikasi dengan sesama Muslim. Misalnya, karena saya laki-laki, seperti batasannya keras banget. Suatu ketika, saya mau mengucapkan selamat hari raya saja, begitu hormatnya saya sama pengurus masjid, istrinya itu Ibu X, katakanlah, saya mau salaman begini ditolak. Karena katanya saya bukan muhrimnya. Saya merasa tertolak sekali. Padahal saya mau mencium tangannya sebagai rasa hormat saya, seperti saya dengan orang tua saya. Inilah yang saya rasakan. Ini salah satu contoh misalnya. Kemudian dengan sesama bangsa Indonesia pun, katakanlah dengan
teman-teman yang berbeda agama, yang tegasnya berbeda agama, itu rasanya ada jurang pemisah antara saya, dicipta sedemikian rupa sehingga saya merasa ada jurang pemisah antara saya dengan teman-teman saya, karena mereka dikelompokkan sebagai manusia-manusia kafir dan lain-lain, itu yang kadang-kadang membuat saya kok seperti ini begitu loh. Nah, suatu ketika aktivitas saya dengan teman-teman wilayah timur itu juga seringkali melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya paduan suara dan lain-lain. Nah, demikian juga kalau di rumah, kebetulan tadinya saya kos terpisah dengan dia, saya ikut ibu kos yang beragama Muslim juga dari kalangan NU, tapi mereka lebih moderat daripada masjid saya. Tapi karena saya bergaul dengan teman-teman itu, akhirnya saya bergabung dengan teman-teman sehingga sering nyanyi-nyanyi bareng. Bahkan saya ikut paduan suara dan vokal grup di kampus. Suatu ketika teman saya ini mengatakan sama saya, "Uyo, kamu bisa bantu saya enggak? Dalam hal apa?" Dalam hal paduan vokal grup di gereja, karena saya kekurangan satu suara tenor, katanya gitu. Ya saya pikir aneh, masa seorang saya yang Muslim itu diajak masuk gereja hanya untuk menyanyi gitu. Saya menolak terang-terangan, saya menolak, nggak mau. Masa saya masuk ke gereja, saya pikir gitu. Karena saya melihat orang yang beragama Kristen itu, karena saya dibentuk sedemikian rupa, pikiran saya, perasaan saya terhadap orang yang berbeda iman, itu saya kadang-kadang merasa aneh, orang kok bisa beragama Kristen. Bagi saya itu aneh gitu. Nah, kemudian setelah timbang-timbang saya dan menyaksikan keseharian mereka, ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman saya dalam kesehariannya itu berbeda dengan apa yang dikatakan ustadz saya di masjid saya. Kenapa? Ya itulah, kalau orang Kristen katanya begini, begitu, tetapi faktanya kebalikan. Teman-teman saya itu sangat perhatian dengan saya. Misalnya dalam pagi-pagi saya bangunnya kesiangan, teman-teman saya selalu, yang putri dan yang laki-laki itu memang satu rumah, kontrakan gitu ya. Mereka bangunin saya, siapapun mereka itu. Kalau yang tahu saya masih tidur, saya pasti dibangunin, "Uyo, bangun, kamu kesiangan, kamu tidak sholat subuh nanti." Akhirnya saya, ya, sampai begitu perhatian mereka, teman-teman, terhadap saya yang berbeda iman. Ini kenapa kok selalu yang dikatakan oleh ustadz saya kok seperti itu? Faktanya demikian. Singkat ceritanya, setelah saya pertimbangkan masak-masak, akhirnya saya menyetujui bahwa saya bersedia untuk membantu mereka menambah satu suara, yaitu suara tenor di vokal grup mereka yang tampil di gereja. Dan lagu-lagunya itu pun saya tahu karena saya sering dengar dan sering ikut nyanyi, meskipun sekedar nyanyi gitu. Nah, kemudian jadilah saya latihan bareng, dan akhirnya saya pertama kali saya masuk ke gereja hanya karena mau menyanyi. Dan begitu saya melihat suasana di gereja tersebut, ya merupakan gereja Kristen Indonesia waktu itu, saya melihat suasananya, orangnya sangat komunikatif, tidak pandang umur, tidak pandang jenis kelamin, saling menyatu, dan suasana kekeluargaan saya rasakan betul. Nah, saya melihat juga kegiatan-kegiatan yang terjadi dari mulai sampai berdoa, dan kemudian sampai
menyampaikan persembahan, saya mau ikut-ikutan tapi dilarang sama teman saya, nggak usah, Uyo kami aja yang memberikan persembahan. Waktu itu saya nggak ngerti itu namanya persembahan. Nah terus giliran kami sudah melakukan tugasnya untuk menyanyi dalam vokal group, itu nggak ada masalah. Terus pada gilirannya saya mendengarkan suatu pemaparan tentang khotbah dari seorang pendeta yang beretnis Tionghoa waktu itu. Dia menyampaikan, dan saya masih ingat sampai sekarang itu, ayat Matius 22, karena kemudian saya ikut-ikut buka ayat 37 sampai 40, terutama yang saya terkesan ayat 39, yang istilahnya sekarang saya rasakan sebagai rema di dalam kehidupan saya. Itu tentang bagaimana saya mengasihi Tuhan dan mengasihi ciptaannya, yaitu sesama manusia. Yang dikatakan bahwasanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Kedua, saya harus mengasihi sesama kami manusia seperti diri saya sendiri. Di situ saya merasa tersentak, kaget, karena hanya dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Manusia tanpa ada batasan, entah itu laki-laki, perempuan, entah itu kecil, dewasa, tua, atau bahkan yang berbeda dalam hal suku, ras, agama, dan apapun. Disinilah kok segala sesuatunya berbeda apa yang saya rasakan yang di masjid saya. Gitu. Saya tersentak kaget, kok begini? Dan nuansa waktu itu yang saya rasakan, dari mulai awal masuk sampai saya akhirnya pulang, sangat bertolak belakang seringkali dengan apa yang saya rasakan di masjid, yang terlalu keras, ada batasan-batasan yang seringkali bertentangan yang saya katakan dengan hati nurani saya sebagai manusia yang punya humanisme yang luar biasa terhadap sesama. Kalau dengan Tuhan rasanya tidak jauh berbeda, karena kita sangat menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Tetapi kok di dalam menghargai sesamanya itu yang saya rasakan berbeda sekali. Nah itu kejadian yang pertama saya alami. Singkat cerita, setelah saya pulang, saya berhari-hari saya merenungkan, ada semacam kerinduan untuk masuk kembali mengikuti teman-teman saya itu. Tapi saya masih punya harga diri dan gengsi saya untuk minta untuk diajak. Saya tetap menahan diri. Cuman lama-lama, dari sebulan, 2 bulan, dan seterusnya, saya mulai tidak melakukan sholat. Padahal dulu saya sering melakukan kegiatan, bahkan sampai azan pun subuh saya sering. Ini saya sudah mulai meninggalkan sholat, tapi sholat yang tidak diketahui orang banyak, yaitu biasanya duhur sama asar. Atau kadang-kadang isya juga, yang malam itu. Kalau yang maghrib dan
subuh itu kan di teman kosnya ada yang dari Aceh gitu ya. Jadi saya nggak enak untuk ninggalin, nggak enak sama dia. Terus lama-lama sekali, dua kali, sering saya tidak sholat. Bahkan suatu ketika, salah satu teman saya yang dari wilayah timur, perempuan, itu minta diantar ke gereja karena dia ke gereja sore. Nah, kebetulan sekali saya malah merasa senang. Karena itu yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya pura-pura mengantar dia. Akhirnya saya masuk ke gereja lagi. Demikian seterusnya, sehingga lama-lama saya sering ke gereja. Cuman saya belum meyakinkan diri saya bahwa saya jadi pengikut Kristus, itu belum sama sekali. Cuman karena kerinduan situasinya saja. Itu awalnya. Singkat cerita, saya sudah selesai kuliah dan saya bekerja di Pulau Bangka waktu itu di Direktorat Jenderal Perkebunan. Bahkan saya akhirnya sana setahun saya nggak tahan karena saya nggak tahan melihat begitu banyaknya korupsi terjadi waktu itu, di mana saya itu bertentangan dengan ajaran orang tua saya. Karena orang tua saya sangat nasionalis dan dia sangat jujur membina saya menjadi anak yang baik, ya intinya kayak gitu. Dan kemudian saya keluar dari pekerjaan saya di sana, dan saya ternyata sebelumnya saya sudah mendaftar sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri juga di tempat saya, dan akhirnya saya diterima jadi dosen. Saya jadi dosen di situ, jadi saya kembali ke habitat yang pernah saya tinggalkan, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Saya masuk ke situ lagi, saya rasanya ada kelegaan, artinya saya nggak sembunyi-sembunyi lagi gitu. Karena saya sudah kerja sendiri, kemudian saya masuk lingkungan di mana di situ ada pejabat-pejabat tinggi setempat seperti Komandan Kodim, Kepala Bank Bumi Daya, kemudian Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan. Di situ ada juga Kepala Kantor Pos, suami istri masuk dalam persekutuan. Namun selama saya ada di situ, tidak satupun di antara mereka menyarankan saya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keimanan Kristen. Saya hanya peserta aktif, tetapi tidak mengikuti pola-pola atau aturan-aturan sebagaimana orang Kristen lakukan, termasuk dibaptis dan lain-lain. Sehingga saya sampai akhirnya saya mau menikah, itu saya belum dibaptis. Dan kebetulan calon saya itu berasal dari kaum Kedar juga waktu itu. Tidak pernah kita bicara masalah kewajiban masing-masing sebagai seorang penganut agama tertentu. Sehingga ketika saya mau dinikahkan secara Islam. Waktu itu saya sudah bukan dosen lagi, tapi saya sudah berpindah lagi bekerja saya di suatu bank plat merah, dan saya ditugaskan di Medan waktu itu. Nah, kemudian ketika saya mendengar mau dinikahkan secara Islam, saya tanya sana sini di luar gereja itu. Nah, ternyata menyarankan saya untuk dibaptis itu orang luar. Karena di Medan kan banyak ya pegawai-pegawai yang beragama Kristen. Akhirnya saya minta dibaptis di gereja Kristen Medan waktu itu. Jadi tujuannya bukan karena saya mengaku Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bukan orang Islam, itu saja. Dan kemudian saya tidak mau dinikahkan secara Muslim. Karena keluarga saya pun sampai saat itu nggak ngerti kalau saya sudah masuk ke gereja, meskipun saya belum dibaptis. Nah, kemudian
pejabat-pejabat yang saya sebut tadi, di antara mereka juga nggak pernah membimbing saya untuk bagaimana saya harus melakukan apa ya, hal-hal yang harus saya tempuh di dalam keimanan Kristen gitu loh, termasuk di baptis. Sehingga saya atasi sendiri dengan cara-cara saya sendiri tanpa bimbingan seseorang pun. Itulah yang saya sering katakan bahwasanya kalau saya seperti sekarang ini itu betul-betul semata-mata karena kasih anugerah Tuhan, tidak ada lain. Nah, akhirnya saya menikah. Saya ke sini dan calon istri saya waktu itu masih di Denpasar bekerja sana, ketemu dan saya bawa ajak ke Medan. Cuman nggak lama di sana 1 tahun saya pindah ke Jakarta. Nah, disinilah setelah menikah itu terjadi pergumulan kehidupan yang sebenarnya, yang sangat menyakitkan, pahit getirnya rumah tangga yang berbeda keyakinan. Saya kalau bicara ke utara, istri saya masih melawan ke selatan. Saya ke barat, dia ke timur. Apalagi ada ke, ke, kecemburuan atau kecurigaan dalam diri saya merasakan itu, bahwa istri saya seolah-olah mengkhawatirkan, mengarahkan dia untuk mengikuti jejak saya. Makanya selalu ada pertentangan, percekcokan yang tidak henti-henti. Meskipun pada akhirnya saya juga berpindah-pindah ke Semarang, ke Ujung Pandang, ke Palembang, bahkan terakhir saya ke Papua. Nah, semakin tinggi jabatan saya, secara umum manusia itu melihatnya saya seperti status sosialnya itu sudah semakin membaik. Tetapi sebaliknya, di dalam pola hidup, di dalam keluarga, saya merasakan kegetiran yang sungguh luar biasa. Nah, ini yang puncak yang saya alami ketika saya akhirnya memutuskan untuk bercerai atau divorce. Ya, karena pertentangan-pertentangan yang muncul. Ketika saya cuti, kemudian karena hal-hal yang tidak sepandangan, karena saya membangun rumah, kemudian istri saya merasakan terpisah dari orang tuanya, nggak bisa kumpul, dan lainnya cekcok selalu. Akhirnya saya, saking jengkelnya, saya akhirnya udahlah daripada selama hidup ini, bahkan anak saya pun selalu dipengaruhi yang gede itu. Ya, anak saya waktu itu sudah 2, ya, mau 3 ceritanya. Yang 2 itu, yang besar itu dipengaruhi istri saya, ya, karena sekolahnya adalah sekolah yang pakai kerudung, pakai jilbab, ya, dari mulai TK. Dia selalu dipengaruhi, padahal selalu ikut saya ke gereja, menemani saya satu-satunya. Dan kemudian pernah bilang sama saya, ngadu, Pak, apa betul kalau orang Kristen itu matinya itu nanti tangannya dipaku, kemudian disalib katanya. Saya sungguh merasa marah sekali terhadap kelakuan istri saya itu, sampai saya melakukan hal-hal yang tidak wajar, ya, dalam bicara dan bertindak, ngomong macam-macam. Itu saking jengkelnya saya. Kalau nggak ngerti, jangan mendidik anak seperti itu. Mendingan diam, nggak usah banyak bicara seperti itu. Intinya kayak gitu. Nah, itulah percacangan akhirnya membuat saya menyerahkan istri saya kembali kepada keluarganya. Nah, disitulah titik balik peran istri saya atau sikap istri saya terhadap diri saya. Akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, keluarga istri saya kumpul jadi satu. Adiknya, kakaknya, kakak-kakaknya, orang tuanya, bahkan ipar-iparnya. Semua memaki-maki saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya waktu itu posisi saya sudah menjadi wakil pimpinan. Tetapi di cemooh nggak karu-karuan itu saya hanya bisa menangis. Dan yang saya heran,
saat itu kelihatannya istri saya menjadi satu-satunya orang yang membela saya. Titik baliknya di situ. Nah, kemudian akhirnya saya pulang setelah di rumah kakak istri saya itu terjadi percekcokan seperti itu. Saya pulang, tetapi tidak segera melakukan niat saya tadi bahwa saya akan menceraikan istri saya. Dan berlangsung terus-menerus, tetapi mulai ada perubahan sikap saya terhadap istri saya. Saya merasakan betul bahwasanya saya hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Istri saya mau masuk neraka atau bagaimana terserah Tuhan. Saya masa bodoh. Nggak mau ngurusi istri saya lagi. Nggak mau merayu-rayu lagi untuk mengikuti jejak saya. Terserah. Satu itu. Kedua, artinya itu pasrah. Kedua, saya kemudian berbalik yang tadinya saya kurang berdoa menjadi pendoa yang luar biasa. Setiap bangun pagi, saya pasti berdoa. Pindah kamar, cari kamar yang kosong di rumah dinas saya, berdoa. Bukan hanya itu, di kantor saya juga melakukan hal yang sama. Seluruh pegawai, waktu itu saya udah jadi pimpinan, ya. Seluruh pegawai saya ajak berdoa sebelum bekerja. Ada yang Hindu, Kristen maupun Islam. Bergantian memimpin doa setiap hari sebelum mulai bekerja. Setelah itu saya khusus secara pribadi saya juga berdoa di ruangan saya, di mana saya kunci semuanya, sekretaris juga nggak boleh masuk dan lain-lain. Tahu bahwa saya lagi berdoa. Yang luar biasa apa yang terjadi? Terjadi pemulihan secara luar biasa di kantor saya. Tadinya hanya berdoa, lama-lama gandeng tangan, ada yang nangis sambil berdoa pagi-pagi. Bahkan kemudian yang pernah dilaporkan istrinya dia berzina dan lain-lain. Ada yang merokok dan lain-lain. Akhirnya pulih. Kembali mereka bertobat. Itu yang saya heran. Saya juga nggak ngerti kok terjadi pemulihan di kantor sedemikian rupa. Dan juga mungkin perilaku saya terbaca juga oleh istri saya. Karena saya udah nggak mau peduli dengan apa yang istri saya lakukan di dalam keimanannya. Kalau mau jujur, sebenarnya tentang penguasaan keimanan Islam, saya jauh lebih ngerti dibanding istri saya. Cuman karena kekerasan kepalanya itu, istilahnya keras kepalanya itu, merasa bahwasannya dia lebih baik di Muslim gitu ya. Jadi dia nggak mau mengikuti saran saya. Kemudian karena saya melihat dia melihat perubahan-perubahan saya mungkin yang mungkin menjadi semakin apa ya, semakin baik, semakin lembut atau apapun, saya nggak ngerti. Rupa-rupanya itu mengurangi ketegangan-ketegangan di rumah tangga kami. Ya, pada akhirnya suatu ketika dia mungkin mulai dijamah Tuhan istilahnya, jadi dia ngadu ke saya bahwa semalam dia mendengar ada ibadah. Masa jam 1 malam ada ibadah? Kebetulan lagu yang dia contohkan itu persis pujian di mana di gereja saya itu waktu itu terjadi baptisan anak-anak remaja dihadiri oleh orang tuanya. Pertama kali saya nangis di gereja karena lagu itu dan melihat situasi bahwasannya kok ada orang tua dan keluarganya itu anak-anaknya dibaptis hadir semua. Waktu itu saya komplain kepada Tuhan, kenapa mereka bisa lakukan, saya enggak. Saya merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap saya. Disitulah semakin lama saya bergaul dengan Tuhan, berdoa dan lain-lain.
uh, istri saya juga ada perubahan sikap dengan saya. Ya. Kemudian itu yang pertama, dia bilang begitu, nggak mungkin ada ibadah malam-malam. Nah, berikutnya lagi, setelah sekian lama, dia cerita bahwasanya dia mimpi. Karena saya masih, meskipun di dalam hati saya merasakan bahwa itu Tuhan mulai bekerja terhadap dia. Tapi saya di hadapan dia, saya ingin menunjukkan egoisme saya, bahwasanya saya masa bodoh terhadap dia. Saya bilang, itu kamu terlalu banyak tidur, kebanyakan tidur, saya bilang. Nah, dia mimpi seolah-olah di pinggir suatu telaga, dia didatangi seorang orang tua yang berjubah putih, berjenggot, dan memberikan batu kepada dia. Ya. Kemudian si orang tua itu pergi menjauh, setelah hampir hilang, dia balik lagi. Dan mengganti batu itu dengan segelas air. Secara rohani saya bisa mengartikan semuanya. Arti batu apa, arti air, segelas air itu apa. Secara rohani, waktu itu. Cuman saya nggak mau bilang itu, saya masih, ego saya terhadap dia itu masih besar. Ya. Jadi saya tidak ingin menunjukkan itu, saya makanya mengundang teman saya yang dari gereja, teman main tenis, supaya datang ke sana, ke rumah saya, terus dialah yang biar cerita gitu intinya. Nah, dan itu tidak terbatas sampai situ. Tuhan terus bekerja. Dan pada akhirnya suatu ketika dia bilang sama saya, "Pak, Papa besok hari Minggu ke gereja jam berapa?" Tentu saja saya jawab, acuh tak acuh. Ya biasa, saya ke gereja kan selalu pagi, jam 7 pagi. Gitu. Kenapa? Nggak sore. Lah kalau sore kenapa? Saya mau ikut. Nah, kaget saya tuh. Ikut ke gereja. Itu di luar sama sekali dugaan saya. Saya bingung. Karena saya merasa sorenya itu ada pertandingan tenis. Ya, antara klub keuangan, ya termasuk perbankan saya, karena di sana saya juga sebagai, sebagai uh, ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah, juga sebagai penasehat Kamar Dagang Kadin daerah. Jadi itu dalam rangka itu saya nggak bisa ninggalin. Jadi saya ikut pemain juga, jadi main gitu dengan melawan Pemda waktu itu. Makanya saya nggak bisa kalau ke gereja sore, karena sorenya saya ada pertandingan tenis. Tapi oke lah, nanti saya pulang cepat-cepat, saya antar ke gereja sore juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, benar terjadi setelah saya pulang dari main tenis itu agak terlambat karena memang lama mainnya. Saya sampai di rumah, ternyata dia sudah berangkat ke gereja, diantar oleh keluarga dari seorang kepala dinas kehutanan, ya, di mana dia juga pengurus gereja di situ. Suami istri, saya langsung lari ke gereja. Nah, saya tidak bawa driver, saya setir sendiri, ngebut. Sampai di sana saya memakai celana pendek. Setelah gerejanya selesai, keluar, saya udah batin, saya pasti akan dimaki-maki, batin saya gitu. Nah, tetapi puji Tuhan, setelah dia keluar dari gereja, bukan memaki saya masih ingat betul sampai sekarang bahwa dia keluar gereja setelah melihat saya, dia tersenyum. Luar biasa Tuhan. Meskipun hanya tersenyum, rasanya saya merasa bahwasanya istri saya itu terlalu baik bagi saya. Intinya cuma itu. Akhirnya pulang, dan dari kejadian demi kejadian, singkat cerita, akhirnya lama-lama istri saya minta dibaptis di gereja Kristen Injili Irian Jaya waktu itu, yang tata caranya juga mirip dengan di gereja Kristen Indonesia. Karena saya udah berpindah-pindah kerja atau tugas,
Sehingga saya berpindah-pindah dari gereja Kristen Indonesia, berpindah lagi ke gereja GPIB, dan akhirnya GKII di Irian Jaya. Kemudian kegiatan saya secara kerohanian yaitu selalu ngikutin kegiatan berdoa, berdoa, dan berdoa. Nah, kemudian pegawai-pegawai saya memberitahu saya, ada seorang penginjil yang terkenal waktu itu, yang saya sebut saja Bu Indri Gautama, datang ke kota saya di Papua sana, mau menginjil. Singkat cerita, saya disarankan untuk ikut. Nah, saya coba. Nah, disitulah saya punya pengalaman pertama untuk saya di Jamah Roh Kudus. Intinya gitu. Ketika saya maklum kita di dalam di daerah sana kan sebagai pejabat daerah gitu ya. Saya dihormati dan saya duduk di kursi, lainnya pada berdiri di lapangan, mungkin sampai ribuan orang itu orangnya. Begitu ada namanya altar call, saya juga nggak ngerti yang namanya altar call, saya juga belum tahu, karena saya kan di gereja yang bukan karismatik gitu loh. Nah, akhirnya ada panggilan altar call, saya nggak mau, karena saya merasa sombong, bahwasanya saya berdesak-desakan dengan orang-orang kampung, saya nggak mau gitu loh. Jadi mereka berebut ke depan itu beratus-ratus orang, bahkan mungkin mendekati ribuan itu ya, berdesakan. Terus dituntun sama ibu penginjil ini, Bu Indri Gautama, untuk mengaku dosa. Angkat tangan, akui semua dosamu. Semua yang dilakukan oleh Bu Indri itu, saya nggak mau ikuti. Kenapa? Masa bilang saya pembohong, saya penjudi, saya penjina, dan tidak mengek gitu. Saya batin saya, oh, kok saya pembohong, saya nolak. Saya nggak pembohong, saya bukan penjina, dan lain-lain seperti itu. Namun disitulah kemudian Roh Kudus jamah saya, bahwasanya sekecil apapun perbuatanmu, kalau itu dosa, tetap dosa. Kamu harus minta ampun. Makanya angkat tangan saya. Saya terpaksa ikut berdiri, terus maju, angkat tangan saya. Di situ lalu saya merasakan suatu, ya betul-betul pertobatan yang sempurna bagi saya. Semua saya lihat ke belakang itu seperti jalan-jalan yang pernah saya tempuh itu kelihatan semuanya, seolah-olah gitu. Bahwa apa segala perbuatan saya itu kelihatan seperti itu. Nah, disitulah lalu saya merasa gemetar. Semata gemetar bahwa sampai saya merasakan teriak bahwa Tuhan, sekarang pun seandainya Engkau panggil saya, Engkau angkat saya sekarang, saya mau ikut Tuhan. Intinya kayak gitu. Nah, kemudian saking bernafsunya saya untuk mengatakan itu, akhirnya mata saya yang tadinya terbejam terbuka. Di situ saya melihat orang bergelimpangan di rumput-rumput, teriak-teriak sambil menangis dan lain-lain. Saya ikut gemetar badan saya, dan akhirnya saya duduk dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh minta pengampunan yang sempurna. Namun setelah pulang dari situ, istri saya bertanya kepada saya dalam mobil, ada driver di depan, Pak, Papa kenapa? Masuk angin ya? Sakit ini ya? Sakit. Dia belum tahu, belum bisa merasakan karena dia baru-baru masuk gereja. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, kejadian-kejadian berikutnya biasa saja. Sampai saatnya ketika bank kami mau di merger menjadi Bank Mandiri sekarang,
ada event di mana ada beberapa hamba Tuhan yang ke sana mengadakan seminar, yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Saya belum pernah yang namanya mendengar suara Tuhan seperti apa, belum tahu juga, gitu. Karena saya memang belajar sendiri, tidak ada yang membimbing, jadi lama. Kemudian saya selalu menolak apa yang dikatakan oleh presenter itu dari seorang hamba Tuhan dari Bandung. Kok bisa manusia bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana caranya? Saya pikir. Nah, lama-lama saya karena menolak terus, mungkin Tuhan nggak izinkan itu terjadi mungkin. Suatu ketika di dalam diri saya, di dalam hati saya, yang paling dalam sana, ada muncul perkataan, ada 4 huruf, ya, 4 perkataan, ya, 4 words, apa ya, kata lah. Jadi kamu harus, terus terang aja, saya katakan di sini, kamu harus jadi penginjil. Nah, saya terkaget-kaget waktu itu. Saya menolak, kok malah saya ada tuduhan seperti itu. Suara apa ini? Semakin saya menolak keras, suara itu seperti mengejar saya terus. Saya ketakutan. Kenapa? Saya merasa tidak layak. Saya belum layak. Nggak pantas seorang saya tuh seperti kata-kata itu. Makanya akhirnya saya nggak tahan. Saya panggil istri saya di barisan keberapa di belakang saya, suruh maju. Makanya saya mau curhat sebetulnya. Nggak mau istri saya. Saya kan paling depan duduknya sendirian lagi. Nah, kemudian saya keluar dari gereja tempat seminar itu, namanya gereja Pantai Costa waktu itu di sana. Saya keluar, saya mau melarikan diri dari suara itu, tetapi suara itu ngejar terus sama saya. Akhirnya saya masuk mobil, terus saya kebingungan, mau pulang, di rumah juga ada pembantu doang. Yang ada cuman anak-anak saya kan ikut istri. Terus saya pikir mau ke nasabah saya, mau makan restoran di sana, tapi habis makan saya lalu kemana. Sedang di kebingungan begini, tiba-tiba mobil di sebelah saya pergi. Nah, terang benderang, dan kemudian seminar itu sesi pertama selesai pada keluar, dan akhirnya saya malu di dalam mobil. Saya keluar cari tempat di pojok gereja yang gelap. Ternyata ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, yaitu seorang pendeta muda, anak rohaninya Pak Daniel Alexander waktu itu. Nah, dia temui saya, loh kok Bapak di sini? Ada apa kok gelap-gelapan? Ih, Pak Tos, ini masuk ke mobil saya mau cerita. Saya ceritakan apa yang terjadi. Bukannya dia berempati sama saya, dia malah mengucapkan selamat sama saya. Loh kok malah selamat? Saya nggak suka itu terjadi. Malah dia mengucapkan selamat, akhirnya dia sharing tentang firman, kemudian saya didoakan, akhirnya saya menangis, tertelungkup di mobil saya, di di setiran mobil saya menangis sampai selesai. Dan itu kejadian awal. Berikutnya setelah itu, ketika Bu Indri datang lagi, kemudian saya konsultasi, menyerahkan istri saya, dan istri saya dibawa ke Jayapura, dan kemudian anak saya masih kecil-kecil waktu itu dibawa juga. Akhirnya diinjili di sana lah, intinya kayak gitu. Karena awal-awal waktu istri saya kan belum tahu apa-apalah, cuman ke gereja doang gitu loh. Nah, demikian selanjutnya, bahkan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan karena mau di merger. Saya memutuskan karena saya lagi cinta mula-mula kepada Tuhan. Sepertinya segala sesuatunya saya selalu mau dekat dengan Tuhan. Makanya saya memutuskan untuk ingin jadi melayani Tuhan.
Makanya saya memilih untuk keluar atau resign dari bank plat merah ini. Dan kebetulan yang terakhir, saat-saat terakhir itu, saya kebetulan melayani 5 orang hamba Tuhan dari Manado dan 30 orang sekolah tinggi teologi yang melakukan penginjilan di wilayah Papua sana, dan saya sebagai ketua. Kemudian ketika mereka pulang, ya, saya bersaksi di hadapan mereka. Kepulang ke Manado saya antar, dan segala fasilitas yang ada di sana saya adakan untuk mereka, saya yang bertanggung jawab. Ketika pulang saya bersaksi. Mungkin kalian tahu saya siapa dan lain-lain dengan segala fasilitasnya, tetapi mulai dari tadi jam 4 sore, saya telah menandatangani surat serah terima jabatan kepada wakil saya, di mana saya sekarang sudah bukan siapa-siapa. Saya orang biasa yang tidak punya kuasa, tidak punya. Cuman satu yang saya banggakan di dalam melakukan pekerjaan di marketplace atau sekuler, bahwasanya tidak satu rupiah pun uang relasi dan nasabah saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya. Dan tidak satu rupiah pun uang perusahaan yang merupakan perusahaan pemerintah saya gunakan juga untuk kepentingan pribadi saya. Itu yang saya bisa banggakan. Lainnya tidak. Mereka kaget, dan para hadirin waktu itu termasuk mahasiswa, terutama yang putri, menangis, kaget. Kok bisa kemarin-kemarin masih gini-gini, hari ini saya mengundurkan diri, dan saya sudah mendaftarkan diri untuk ngikutin sekolah teologi ya waktu itu. Dan istri saya juga nggak berkomentar apa-apa ketika saya memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Dan akhirnya saya kembali ke Jakarta sampai sekarang, masuk ke gereja Bethel Indonesia Gatot Subroto, yaitu yang gembala sidangnya Pak Niko Nyotora Harjo. Dari situlah selama saya di Papua, saya hanya belajar dari kaset-kasetnya Bu Indri. Tidak ada pembimbing sama sekali. Sehingga akhirnya istri saya setelah dibaptis juga dia minta dibaptis lagi, tadinya baptis percik di gereja saya, kemudian minta dibaptis selam waktu ada Pak Daniel Alexander dan 7 hamba Tuhan yang lain bersama-sama. Aku juga ikut minta dibaptis percik. Disitulah sebelumnya istri saya sudah mengalami mujizat, dia bisa berbahasa roh. Padahal belum lama dia masuk gereja. Karena dibimbing Bu Indri. Saya malah yang sudah berpuluhan tahun, saya nggak bisa. Dan disitulah saya mendapat bahasa roh itu ketika saya ditenggelamkan di Laut Pasifik bersama istri saya. Saya mau teriak terima kasih sama Tuhan, tapi kata-kata yang keluar dari mulut berbeda. Nah, itulah yang terjadi. Dan satu hal lagi yang saya pengen saksikan di sini. Ketika saya menyatakan diri keluar dari bank, sebelum jauh-jauh hari, saya merasakan anak saya dari mulai SMP itu mengalami lebam-lebam, saya pikir kanker darah. Saya selalu berobat dan sering pingsan. Nah, sampai puncaknya saya berobat ke Jakarta, ke Rumah Sakit Cipto. Ternyata dia pembuluh darahnya nggak ada masalah, segala sesuatunya normal, otaknya juga normal semuanya, nggak ada kanker di situ karena sering pingsan. Ternyata satu hal yang dia alami adalah stres berat dan ketakutan besar terhadap diri saya. Kenapa? Rupanya dia sering bersama-sama saya ke gereja menyertai saya, tetapi di sisi lain dari mulai sejak TK, SD, sampai SMP, dia mengikuti pendidikan agama Islam.
ketika saya tahu bahwa anak saya itu mengalami tekanan stres berat terhadap saya tanya waktu itu ketika cuti masih di Papua, kenapa kok takut sama papa? Dia hanya jawab, papa jangan marah. Enggak marah, enggak bakalan. Karena saya sayang sama kamu, saya bilang. Apa yang dia katakan? Pak, saya ingin Islam. Shock rasanya saya. Padahal istri saya sudah masuk gereja. Malah anak saya kebalikannya. Itu pergumulan berat bagi saya. Saya rangkul dia, saya cium, dan kemudian saya bilang, nggak usah khawatir nak. Papa akan panggilkan guru ngaji dan lain-lain. Karena papa dulu juga bisa ngaji dan bisa baca Al-Quran. Ya, papa dulu juga Islam, nggak usah khawatir. Itu di dalam mulut saya, apa yang keluar dari mulut saya. Tetapi dalam hati saya menjerit sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, inilah salah satu kilas balik bahwasanya pergumulan saya satu selesai, yang lain muncul. Satu selesai, yang lain muncul. Dan ketika saya sudah di Jakarta, yang terakhir saya alami, ya, ketika itu saya sudah mulai tadinya sebagai peserta jemaat biasa. Lama-lama saya ikut melayani. Ketika saya mulai melayani, musibah terjadi lagi. Jadi ikut Tuhan itu nggak enak. Nggak selalu enak. Itu yang saya rasakan. Tetapi satu hal yang saya rasakan, di dalam ketidakenakan, di dalam kegetiran, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Itu yang saya rasakan. Tidak ada yang menjamin bahwa itu Tuhan ternyata itu selalu enak. Enggak. Kenapa? Ketika saya mulai melayani di Tuhan, di gereja saya, peristiwa besar terjadi ketika saya menolong seseorang. Malah rumah saya yang saya tinggali itu mau diambil oleh bank, di mana rumah itu saya pinjamkan kepada orang yang saya tolong. Ternyata orang itu berbuat tidak baik terhadap saya. Padahal saya menolong dengan rela. Dan itulah yang kejadian yang sampai saya mau hampir bunuh diri. Karena saking kebingungan, rumah itu mau dieksekusi. Karena pinjaman dia nggak dilunasi. Saya bukan sombong, rumah itu harganya bukan rumah-rumah biasa lah, itu intinya. Nah, tapi puji Tuhan, itulah yang saya katakan, ada malaikat penyelamat, tentu saja melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Akhirnya, seorang Chinese, dan dia beragama Konghucu, atau Buddha. Tetapi akhirnya setelah bapaknya meninggal, anak-anaknya, istrinya sering kita doakan, sebagian besar mereka sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah kesaksian yang poin-poin utama yang saya perlu sampaikan, bahwasanya pergumulan hidup berkeluarga di mana kita berbeda iman tidaklah mudah. Tadinya saya cerai, tetapi setelah membaca ayat di dalam satu pertama adalah di 1 Korintus 7 ayat, kalau nggak salah, ayat 1-14, yang isinya mengatakan kalau kita sudah terlanjur menikah, berkeluarga dengan seseorang yang beda iman, di situ intinya dikatakan bahwasanya
pasangan kita itu juga dikuduskan karena kita yang beriman. Kalau tidak demikian, anak-anaknya pasti akan cemar. Di situ yang membangkitkan saya bahwasanya ternyata kita beda iman pun kalau sudah terlanjur menikah berkeluarga, tidak sebaiknya untuk diceraikan. Karena kitalah mereka menjadi kudus. Karena kita, anak-anak kita menjadi anak yang kudus, bukan anak cemar lagi. Itulah yang saya rasakan. Dan puji Tuhan, satu persatu selain istri saya, anak-anak saya, satu persatu juga dibaptis semuanya hingga dewasa. Dan lebih lagi, puji Tuhan, semua anak-anak saya menjadi pelayan Tuhan. Dan istri saya sampai sekarang juga sudah menjadi pendoa di gereja saya. Jadi Tuhan memanggil saya itu bukan karena saya saja. Tuhan memanggil saya juga untuk istri dan keturunan saya. Itu yang saya rasakan. Dan pada awalnya keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, terutama keluarga besar istri, sangat menyalahkan istri saya, bahkan menyumpah-nyumpah. Dan tapi puji Tuhan, pada akhirnya mereka menerima kami sebagai keluarga dan tetap saling harga menghargai, hormat menghormati satu sama lain. Dan kita berkeluarga semuanya, meskipun sudah tahu kami semua adalah pengikut Kristus, perlakuan mereka berubah menjadi tetap menyayang kami semua. Itu yang kami rasakan. Dan bahkan salah satu adik saya, sekarang mereka juga sekeluarga beragama Kristen. Karena istrinya juga seorang Kristen. Ada kakak saya juga yang tadinya menghina saya, dia ikut menjadi dibaptis semuanya bersama istri dan anak-anaknya menjadi Katolik. Itu saja yang bisa saya saksikan kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman hidup saya sebagai kesaksian hidup di dalam menghadapi tekanan hidup karena saya mengikut Kristus. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya ikut Tuhan tidak selamanya kita merasakan enak. Bahkan kepahitan akan selalu datang. Namun Tuhan kita tidak pernah lepas tangan dan selalu bertanggung jawab mencarikan jalan keluarnya. Itu saja yang saya alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Luar biasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami mujizat dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, Pak. Jadi sekarang anak-anak sudah masuk dalam pelayanan semua ya? Semua termasuk mantu saya juga. Oh, luar biasa. Kasih karunia Tuhan ya. Amin. Ya, jadi nanti istri Bapak juga boleh tuh untuk bersaksi bagaimana bisa ini terima Tuhan Yesus, Boleh, Pak. Pak. Boleh Ya. istri saya dengan senang hati. Ya, supaya bisa memberkati yang lain ya, Pak. Amin.